Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Dwi Novelza, NIM 20110205003. Saya dari kelas 3 Atadis Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Al-Khawarizmi, karya Al-Khawarizmi, dan sumbangsih Al-Khawarizmi terhadap matematika sebagai tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Baiklah, untuk yang pertama yaitu biografi Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap yaitu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan di daerah Khawarizmi, yaitu suatu daerah di bawah pemerintahan Provinsi Khurasan dan sekarang bernama Uzbekistan. Pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, beliau wafat di Baghdad, Irak pada tahun 230 Hijriah atau 847 Masehi. Dan dalam literatur lain disebutkan bahwa beliau wafat yaitu pada tahun 235 Hijriah atau 850 Masehi. Karena kepandaiannya dan kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Khawarizmi mampu mengantarkan Al-Khawarizmi masuk pada lingkungan Dar al-Hukama, yaitu sebuah lembaga dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didirikan pada masa Bani Abbasiyah oleh Harun ar-Rasyid. Di Barat, terutama di Eropa, Al-Khawarizmi sering dikenal dengan nama Algorismi atau algoritme. Beliau dikenal sebagai tokoh muslim yang banyak membangun dan teori-teori matematika, salah satunya yaitu aljabar, yang oleh para ilmuwan barat disebut dengan aritmetika atau ilmu hitung, yaitu dengan menggunakan angka-angka Arab. Dalam buku karangannya yaitu Al-Jabar wa Al-Muqabalah, beliau merumuskan dan menjelaskan tabel trigonometri secara detail. Beliau juga mengenalkan teori-teori kalkulus dasar dengan cara yang mudah, yaitu pada akhirnya Al-Khawarizmi menjadi tonggak dalam sejarah aljabar yang saat ini berkembang menjadi matematika. Bahwa beliau menjadikan aljabar sebagai sebuah ilmu eksak, maka pantas jika Al-Khawarizmi disebut sebagai Bapak Aljabar. Penulis sejarah matematika ke-6, yaitu George Sarton, mengungkapkan bahwa Al-Khawarizmi termasuk salah satu ilmuwan muslim terbesar pada masanya. Sarton menggolongkan periode antara abad ke-4 sampai abad ke-5 sebagai zaman Al-Khawarizmi, karena ia adalah ahli matematika terbesar pada masanya. Kemudian, Smith dan Kaplancy menggambarkan pribadi Al-Khawarizmi sebagai tokoh terbesar pada masa keemasan Baghdad. Setelah seorang matematika muslim menggabungkan ilmu matematika klasik barat dan timur, lalu mengklasifikasikan hingga akhirnya membangkitkan kesadaran daratan Eropa. Kemudian, dari fakta sejarah menunjukkan bahwa pada abad pertengahan, ilmu matematika di dunia barat lebih banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khawarizmi dibandingkan dengan karya penulis lainnya. Karena itu, masyarakat modern saat ini sangat berhutang budi kepada Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu matematika. Dan Al-Khawarizmi layak dijadikan figur penting dalam bidang ilmu matematika. Yang B yaitu karya Al-Khawarizmi. Kitab Al-Muqassah fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Dalam bahasa Inggris, kitab ini dikenal dengan nama The Complex Book on Calculation by Complication and Balancing. Kitab ini merupakan karya Al-Khawarizmi pada abad ke-9 Masehi, yang sangat monumental. Kemudian pada abad ke-12, kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerald dari Cremona. Kitab ini menjelaskan tentang uraian tentang persamaan linear dan kuadrat. Untuk contoh kitabnya, kalian semua bisa melihat contoh kitabnya pada layar. Yang kedua yaitu kitab Diksin Algorismi, yang juga merupakan karya spektakuler yang berisi tentang ilmu aritmetika. Namun sayangnya, naskah asli yang berbentuk bahasa Arab sampai sekarang belum ditemukan atau tidak ditemukan. Contoh kitabnya bisa kalian semua lihat pada contoh di layar. Yang ketiga yaitu kitab Al-Arad atau buku pemandangan dunia atau kenampakan bumi, yaitu kitab yang membahas mengenai bentuk bumi yang merupakan kitab yang menjadi dasar ilmu bumi Arab. Naskah kitab ini disimpan di Starbuck, Jerman. Dalam kitab ini dihiasi peta-peta. Contoh kitabnya
atau contoh surat Al-Aradnya bisa dilihat di layarnya. Yang keempat yaitu kitab Al-Tariq, yaitu kitab yang isinya mengenai sejarah yang mengisahkan perjalanan kembalinya Khalifah Al-Ma'mun ke Baghdad. Yang kelima yaitu kitab Al-A'mal bi Ustarlab dan kitab Amal al-Ustarlab, yaitu kitab yang di dalamnya membahas tentang cara penggunaan astrolabe dan seni membuat astrolabe. Yang keenam yaitu kitab Zil al-Sinhid, yaitu tabel astronomi. Adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulus kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalenderial astronomikal dan data astrologial. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kitab Risalah fil Istakrat Ta'rif al-Yahud, yaitu petunjuk penanganan Yahudi. Kitab ini ditulis oleh Al-Khawarizmi tentang penanggalan Yahudi. Yang C yaitu Sumbangsi Al-Khawarizmi serta penemuan Al-Khawarizmi pada bidang matematika. Yang pertama, penemuan di bidang matematika. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang sebuah buku tentang angka-angka itu, serta membuat buku dalam ilmu hitung dengan memberikan bab-bab di dalamnya, yang buku itu tidak pernah ada sebelumnya. Buku matematika ini merupakan buku matematika pertama yang masuk ke Eropa setelah terlebih dahulu diterjemahkan oleh penerjemah dari Inggris yang bernama Adelard of Bath, dan buku tersebut selama berabad-abad menjadi rujukan para ilmuwan, insinyur, bisnismen. Kemudian Eropa menuliskan nama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi dengan nama yang berbeda-beda, di antaranya adalah algoritmi, algoritm, algorimus, dan Gioresmo. Untuk penemuan pertamanya pada bidang matematika yaitu pada aljabar. Al-Khawarizmi menemukan konsep aljabar. Aljabar merupakan cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Ilmu aljabar dikatakan berasal dari karya tersohor Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang berjudul Buku Kesimpulan Proses Kalkulasi untuk Paksaan dan Persamaan, atau kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Mukhabalah, di mana untuk pertama kalinya kata Arab aljabar yang artinya paksaan dan juga perbaikan restorasi digunakan. Yang B-nya yaitu penemuan pada trigonometri. Trigonometri juga dipelajari oleh Al-Khawarizmi dan beliau juga mengadakan penelitian tentang ilmu hitung trigonometri. Beliau disebutkan sebagai orang yang pertama kali membuat dan menerbitkan tabel trigonometri yang di dalamnya terdapat sinus dan tan. Kemudian pada abad ke-12 tabel-tabel diterjemahkan dalam bahasa Latin. Yang C yaitu penemuannya pada algoritma. Algoritma adalah salah satu dari cabang ilmu matematika. Kata algoritma berasal dari bahasa Latin. Nama Al-Khawarizmi yang tercantum dalam karyanya dalam bahasa Latin pada abad ke-12 yaitu Algoritmi de Numero Indorum. Pada awalnya, kata algoritma merupakan istilah yang merujuk pada aturan-aturan aritmetis untuk menyelesaikan persoalan menggunakan bilangan numerik Arab. D. Penemuannya pada bilangan 0. Al-Khawarizmi merupakan orang pertama yang menemukan bilangan non atau angka 0. Angka 0 memiliki manfaat dalam ilmu matematika. Di antaranya adalah sebagai identitas tambahan bagi bilangan bulat, bilangan real, dan struktur aljabar lainnya. Selain pada bidang matematika, Al-Khawarizmi juga menemukan penemuan pada bidang astronomi dan geografi. Itulah penjelasan saya mengenai biografi Al-Khawarizmi, karya Al-Khawarizmi, sumbangsi Al-Khawarizmi, serta penemuan Al-Khawarizmi pada bidang matematika. Jika terdapat kekhilafan dari penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.